Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jalla man syarafa al-wujudu binurih wa amara al-kawna bahjatan wa jamala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji abdihi min yawmina hadha ila yawmin ba'dah. Allahumma basalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, Amin. warzuqna 'uluman tanfa'una, Amin. fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma atina hikmah Amin. wa atina ilman Amin. na'rifu bihi awamiraka wa nawahiyaka. Amin. Faghfir lana maghfiratan min indika Amin. innaka 'ala kulli syai'in qadir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ahibba'il kiram, alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia. Jadi ada makhluk selain manusia. Kelebihan manusia daripada makhluk-makhluk lain, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan 3 hal. Boleh 2 hal ini diberikan kepada seluruh makhluk, tapi 1 hal tidak. 2 hal ini, yang pertama daya namanya. Kita punya tenaga, ya kan? Punya tenaga, sama makhluk lain juga punya tenaga, ya kan? Macam macan punya tenaga, ya. Wajah punya tenaga, anjing punya tenaga, babi punya tenaga, undur-undur punya tenaga, ya kan? Kalau undur-undur kagak punya tenaga, gimana caranya dia ngorek tanah? Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan rasa. Rasa juga dimiliki oleh semua makhluk. Makhluk dengan rasanya kemudian merasakan dingin. Akhirnya bermutasi. Ada yang kemudian bulunya, ya kan, dia punya bulu tebal, ya kan, anjing bulunya tebal. Gajah kulitnya keras, landak. Karena dia adalah makhluk yang lemah, akhirnya dia memproteksi dirinya, ya kan. Dari zaman dulu sampai hari ini kita lihat landak kagak ada yang botak. Ya. Landak berduri dan sebagainya. Ikan begitu juga berenang di air, ya kan, bentuknya nggak kotak dia. Kalau kotak kayak kardus, tenggelam dia. Nah, makanya simetris dia modelnya, ya, dan sebagainya. Ya, ada yang pertama daya, yang kedua apa? Rasa dimiliki oleh seluruh ciptaan manusia. Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada 1 hal yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk selain manusia, yaitu apa? Cipta. Nah, cipta ini yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk selain manusia. Cipta ini berhubungan dengan akal, ya. Jadi alangkah flat, alangkah datarnya, nggak ada panas, nggak ada dingin, nggak ada timbul, nggak ada tenggelam, nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada perbedaan, nggak ada warna, kalau nggak ada 3 hal ini, ya. Jadi kalau nggak ada kemudian daya, nggak ada rasa, kemudian nggak ada apa lagi, nggak ada pikir, maka dunia ini sudah selesai. Apa bedanya orang punya mata sama orang buta, ya kan? Nah, di atas itu semua ada yang namanya fikir. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan fikir ini, ya, untuk dipakai mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, waqtilafil lail wan nahar,
dari pergantian siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahar. Lihat, yang namanya bahtera dia ngambang di air. Bima yanfa'un nas, yang semuanya ini berguna untuk manusia. La ayatin liulil albab. Semuanya ini ya adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi 3 hal ini dipakai untuk apa? Untuk mengetahui apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling kuasa. Di luar itu, maka berarti orang-orang yang kemudian manusia, makhluk yang kemudian diberikan 3 hal tersebut tidak dipakai untuk menambah kesyukuran, menambah rasa takzimnya kepada Allah, maka disebut kufur dia namanya. Ya. Nah, mari sama-sama dengan 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada kita, kita jadikan sebagai alat untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, nggak mungkin kita bisa memahamkan ini semua kalau seandainya nggak dibiasakan. Nah, pembiasaan ini adanya di mana? Adanya di majelis-majelis taklim seperti begini. Ya, makanya berat. Kalau sholat Pak De, ya, kalau sholat Pak Ir, ya, kalau sholat Pak Sumardi, kalau sholat semuanya nih mau nggak mau harus dilakukan, wajib. Bisa kagak bisa, yang namanya sholat harus dilakukan. Tapi kalau yang namanya belajar, coba lihat belajar, yang ada 4L, lu lagi. Kenapa? Yang mau aja. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala katakan thalabul ilmi faridotun. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya di atas daripada kewajiban. Kalau sekedar sholat, ya, sholat itu wajib. Tapi tidak lebih wajib daripada kita mengetahui sifat sholat. Kalau yang namanya puasa nanti yang bakalan kita laksanakan kira-kira 15 atau beberapa hari lagi, ya, dikit lagi kita nisfu Sya'ban ya. Ya, nisfu Sya'ban sedikit lagi. Setelah itu kita masuk bulan Ramadan, itu wajib. Tapi pengetahuan sifat daripada hal ahwal daripada bagaimana kita berpuasa yang baik dan benar, itu yang harus kita pelajari dulu. Bagaimana kemudian kita mau berpuasa, bagaimana kemudian kita mau ibadah tanpa didasari dengan ilmu. Hari ini orang berbicara semaunya. Ya. Makanya dikatakan oleh Kanjeng Rasulullah SAW yang kita senantiasa bersalawat kepadanya, ya, laula sanad layatakallamunan nas bima sya'u. Kalau bukan gara-gara sanad, maka orang-orang akan berbicara semaunya aja. Ya. Alasannya apa? Alasannya kembali kepada Allah, alasannya kembali kepada Rasulullah. Padahal dia kagak tahu. Ya. Dari mana kemudian dia mendapatkan ilmu tersebut? Dia mendapatkan kalam-kalam ilahi, dia mendapatkan hadis nabawi. Kalau seandainya bukan dari ulama. Ulama yang sanadnya jelas. Ya. Ulama yang sanadnya jelas. Nah, Anda mau sampaikan kepada kita semuanya. Ya, di dalam kesempatan yang baik ini Anda mau sampaikan, ya, ittaqi bisawadil a'zam. Ikutlah kalian dengan, ya, sawadul a'zam. Apa tuh sawadul a'zam? Bagian yang paling gede, bagian yang paling besar daripada umat ini. Kalau kita berbicara tentang organisasi berbasis keagamaan yang ada, kalau nggak ngikut Muhammadiyah, ya,
berarti ngikut NU. Kalau ente bukan NU, pastikan ente Muhammadiyah. Ane redo. Ya. Kalau bukan ente Muhammadiyah, pastikan ente NU. Ane redo. Begitu juga di dalam kita berakidah, di dalam kita menjalankan syariat Islam, ya. Tadi hal yang 3 Anda sebutin di pertama itu harus dipakai. Bersandarkan dengan apa? Dengan kalam Rasulullah SAW. Pakai dan ikutin sawadul a'zam. Jangan ikutin yang kecil-kecil. Ya. Lihat, korek. Teliti benar-benar. Ya, hari ini banyak orang-orang yang mau menggelincirkan daripada pemahaman dua jalur ini nih. Ya, Muhammadiyah atau NU. Ente terserah mau apa aja. Ya, yang penting kalau bukan ente di Muhammadiyah, ente di NU. Tapi dalam masalah akidah nggak boleh sembarangan. Ya. Akidah ikut yang benar-benar. Ya. Mana? Akidahnya namanya, tulis catat benar-benar di otak nih. Namanya akidah al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, ala minhaji ahli sunnah wal jamaah. Ya. Torekohnya dari siapa tadi? Abu Hasan al-Asy'ari al-Maturidi. Ya. Namanya torekohnya ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah artinya menjalankan sunnahnya Rasulullah. Yang paling utama, gak usah jauh-jauh. Mana? Jamaah. Gak usah jauh-jauh dulu. Ini orang-orang yang kemudian sekarang pakai akidah-akidah yang lain ini, mengatakan bahwa dirinya Sunni, mengatakan bahwa dirinya apa? Yang paling nyunnah. Dia sendiri nggak sadar bahwa dirinya menjadi apa? Menjadi ahlut tafarruq wal bidah. Orang-orang yang kemudian sering membid'ah-bid'ahkan, dan orang yang senantiasa kagak mau ngikutin apa? Ngikutin yang besar. Nih, kalau kata Said Agil Siraj, ya, Kiai Agil Siraj mengatakan, kalau yang gede kemudian dia salah, maka mari kita salah bareng-bareng. Yang tanggung jawab banyak. Kalau kita benar, mari kita benar-benar bareng bareng. Yang benar banyak. Jelas sudah. Lihat. Ya, kitab-kitabnya banyak. Hari ini banyak orang-orang yang kemudian mau menggelincirkan apa tadi? Pemahaman kita tentang akidah. Ya, dikatakan seperti begini, ya, bahwa yang namanya pelajaran sifat 20 itu batil. Coba bayangin. Ya. Sifat Allah itu tidak terbatas daripada 20 sifat. Betul apa benar? Betul. Betul banget. La ya'rifullah illa Allah. Tidak ada yang mengetahui Allah kecuali Allah sendiri. Nah, kita sebagai makhluk, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Yang diberikan pengetahuan tentang uluhiyah, yang diberikan pengetahuan tentang apa? Syariat, yang kita diberikan Allah, ya, tentang hakikat, itu cuma sedikit. Ya, lautan hakikat besar, lautan hikmah besar, lautan ma'rifat besar. Ya, besarnya tidak bertepi dan tidak berdasar. Ya, makanya jangan apa? Jangan kita langsung menjadi ilah-ilah baru, menjadi Tuhan-Tuhan baru. Hari ini banyak, ya, yang mengatakan bahwa torekot yang ini salah, mengatakan torekot ini salah. Kalau ada torekot kemudian memecah belah umat, bukan itu. Ya, hari ini banyak yang kemudian mengatakan ini kalau ngikutin torekot ini berarti memecah umat. Salah pendapat mereka. Ya.
Anda katakan pendapat mereka salah, batil pendapat mereka. Allah itu satu. Jalan-jalan menuju Allah banyak. Makanya disebut Thoriqoh. Sekali lagi Anda sampaikan, Allah satu. Ente mau menuju puncak gunung. Ya, Gunung Selamat puncaknya cuma satu, betul? Ya, bisa nggak lewat Bumi Ayu? Bisa nggak lewat Tegal? Bisa lewat Purwokerto nggak? Dan begitu, Allahnya satu. Ya, orang-orang yang kemudian udah sungut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya satu. Dia memperkenalkan, mereka memperkenalkan yang namanya ajaran-ajaran yang disebut Thoriqoh. Biar paham ini apa tuh Thoriqoh. Thoriqoh artinya jalan-jalan menuju kepada Allah, kepada zat yang satu. Ya. Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu kepada Sayyidina Muhammad. Nah, Sayyidina Muhammad lah yang kemudian sumber daripada segala makrifat, segala pengetahuan. Ya. Nih, makrifat nih yang paling utama untuk menuju kepada Allah adalah makrifat Kanjeng Rasulullah. Rasulullah kemudian punya berapa sahabat? Banyak sahabatnya mendengarkan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Kanjeng Rasulullah setiap detik, bukan setiap malam. Sebab yang namanya para sahabat itu per detik bersama Rasulullah, kagak mau sedetik pun berlepas dari Kanjeng Rasulullah. Rasulullah kemana? Diikutin. Rasulullah kemana? Diikutin. Rasulullah masuk kamar, mereka ada di emperan kamar Rasulullah. Rasulullah nggak keluar, mereka gelisah. Itulah sifat mereka sebagai orang-orang pengawal daripada Islam ini. Mahabbah, kecintaan mereka terhadap guru mereka, yaitu Rasulullah SAW, begitu dahsyatnya. Sehingga tidak mau satu detik pun terlepas pandangan mereka terhadap Kanjeng Rasulullah. Mereka mengatakan, aku tidak redho masuk surga kecuali di dalam surga aku bertemu dengan Kanjeng Rasulullah. Aku nggak mau ya mendapatkan keindahan surga kecuali di sana aku bisa melihat Habibi wa qurratu a'yuni Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Jannah. Sebab apa? Surga. Dengan begitu kenikmatannya kalah, nggak ada apa-apanya dibanding kenikmatan ketika kita melihat Kanjeng Rasulullah SAW. Dan Rasulullah lah ya Sayyidul Awwalin wa Sayyidul Akhirin, Sayyidul Ulum, Sayyidul Ma'rifat, dan Sayyid-Sayyid yang lainnya. Tuan-tuan di atas tuan-tuan semuanya. Ya, kalau ada orang yang paling hebat, maka tidak ada apa-apanya dibanding Kanjeng Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan ilmunya kepada siapa ya? Kepada para sahabat. Sahabat mengajarkan ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah. Ya, ini masuk di akal loh. Nggak sembarangan dan nggak mengada-ngada. Sahabat karena diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah, kemudian mengajarkan kepada para murid-muridnya. Siapa? Para tabi'in. Orang-orang yang tidak melihat Kanjeng Rasulullah, tapi melihat siapa? Melihat sahabat. Tabi'in kemudian melihat. Ada yang pernah melihat dan mendengar daripada nama para sahabat, tetapi cuma sedikit-sedikit mereka bertemu dengan tabi'in. Akhirnya mereka belajar sama tabi'in. Itulah tabi'in. Dan terus. Siapa di antara kita semuanya yang mengatakan ana yang paling benar? Atau ente yang paling benar? Gak ada. Sebab Kanjeng Sayyidina Syafi'i radhiyallahu an ya mengatakan, mazhabi yahtawi sidq wal kidhib wa madhabuka yahtawi al kidhib wal sidq. Ya, mazhab engkau, mazhabku ya bisa aja benar, bisa aja salah. Mazhabmu
Bisa aja benar, bisa aja salah. Mana mazhab atau yang benar, berarti itu mazhabku juga. Nggak mengatakan aku yang paling benar. Uhibbus sholihin walastu minhum. Ya, sekelas daripada Imam Syafi'i, ya, yang kemudian beliau ngaji, ya, belajar sama Imam Hanafi, Abu Hanifah, seorang tabi'in, ya, beliau kemudian mengatakan uhibbus sholihin walastu minhum. Ya, aku ini bukan orang soleh. Imam Syafi'i radhiyallahu an Al-Quraisy, salah satu daripada keluarga Kanjeng Rasulullah, mengatakan apa? Dirinya bukan orang soleh. Nah, ini ada orang-orang akhir zaman kemudian mengatakan bahwa yang namanya sifat 20 batil. Ya. Lebay. Tahu lebay? Lebay hari ini. Tuh, ya. Nah, perkara sifat 20 adalah pengenalan daripada seorang baik yang bernama Sayyidil Walid Al-Habib Utsman bin Aqil bin Yahya pada waktu itu. Ya, waktu itu orang gak ada yang ngerti. Pada masih bodoh, masih awam semuanya. Sama yang namanya agama. Akhirnya Habib Utsman bin Aqil bin Yahya menulislah sebuah kutaib dengan bahasa apa? Dengan bahasa Melayu, bukan bahasa Arab. Gampang dimengerti, enak dibaca. Sampai saat ini ada, ya. Di situ juga ada paparan apa itu yang namanya yakin, wajib secara syariat, wajib secara hakikat, wajib secara jaiz, secara am dan sebagainya. Sebelum kemudian belajar tentang sifat 20. Ya. Ini orang-orang yang mengatakan bahwa sifat 20 kemudian batil, ini kagak belajar histori, nggak belajar sejarah ente. Ya, nggak belajar sejarah. Pengenalan seorang baik untuk mengajarkan hal yang baik kepada orang-orang yang akan menjadi baik. Siapa? Orang-orang awam. Waktu itu namanya orang-orang Batavia, orang Betawi. Ya, nggak ada yang kenal apa namanya? Nggak ada yang kenal baca tulis. Ya, diajarin pelan-pelan. Allah itu adanya kayak gimana? Adanya Allah nggak sama seperti adanya makhluk. Bako, Allah itu kekal. Kekalnya tidak sama dengan makhluk. Terdahulunya tidak sama dengan makhluk. Kenapa? Mukhalafatun lil hawa sisi. Allah tidak bakalan sama atau menyerupai dari sifat, dari zat, dari nama. Dengan apa? Dengan makhluknya. Dan sebagainya. Ayo bijak kita. Bijak di dalam apa namanya? Di dalam kita menghargai daripada ilmu orang-orang terdahulu. Laulahum, kalau bukan gara-gara mereka, maka kita nggak punya ilmu hari ini. Ini ilmu yang kita punya, ilmu siapa? Kalau bukan ilmu daripada guru-guru kita. Aneh, bisa sekarang berada di depan ente semua. Sebab apa? Sebab aneh belajar dari guru-guru aneh. Guru-guru aneh belajar dari guru-gurunya. Terus nyambung, insya Allah kepada Kanjeng Rasulullah. Sekarang ente belajar, alhamdulillah. Ya, ini mukaddimah, tapi mukaddimah yang syarat dengan dengan perhatian kritis, ya, kritis terhadap apa? Terhadap pendapat-pendapat orang, ya. Lasiyama hari ini banyak orang-orang yang kita sebut aja, ya, orang-orang gerakan Wahabi ini, ya, yang kemudian mengatakan bahwa gerakan mereka itulah yang paling benar. Awas, hati-hati ini, ya. Nggak ada yang benar di antara kita. Yang benar itu Rasulullah. Ya, dan orang-orang yang mengikuti Kanjeng Rasulullah tentunya dengan sanad yang jelas. Itu. Yuk sama-sama. Biar nggak salah, biar nggak kalah. Mari kita buka shafah ke-18. Maza yajibu alaika liwalidaika. Udah ya? Udah ya?
Sekarang kita ke Sofha 19 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin illa kataballahu lahu biha jannatan makbulatan mabruratan. Amin. Wa tusafihahuma kulla yaumin wa tushawiruhuma fi umurika wa tudkhilus surura alaihima wa taqdi hawaijahuma wa yad'uwani laka bikulli khairin fama a'zama hadhihi ni'am wa ma ajzala hadha thawab fa haqqan la ya'riful al-waladu mablagha an-ni'mati bi wujudi walidayhi illa idza faqadahuma wa hunaka yuhissu bil khasarah al-'azimah al-huzni al-shadidi ala firaqihima. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini aja ya. Ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin. Siapa ma di sini mamin ya, mamin rajulin, siapa saja daripada min artinya man itu siapa ya, siapa saja daripada seorang laki-laki, rajulin au waladin di sini yutlaku ila walad ya, di sini mau laki-laki mau perempuan boleh di sini, tapi di sini ya dipakai rajul biar mudah, dipermudah di sini ya. Yanduru melihat ila wajhi walidayhi kepada wajah daripada orang tua mereka. Dari yang kita maksud di sini orang tua biologis ya. Sebab yang namanya orang tua ada berapa? 3. Orang tua harus diketahui. Ya, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim dikatakan orang tua ayatiluan. Yang pertama orang tua biologis, yang kedua orang tua nisbat, yang ketiga orang tua yang memberikan ilmu. Ini kita lagi bicara tentang orang tua biologis, ya. Orang tua yang dengannya sengaja atau tidak sengaja kita lahir. Ente sekarang jadi orang tua sengaja atau tidak sengaja gara-gara sesuatu hal jadi. Paham ya? Ya, mudah-mudahan Jamal ya Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak. Amin ya Allah. Ma min rajulin yanduru ila wajhi walidayhi nadhara rahmah. Siapa saja daripada laki-laki yanduru ila wajhi walidayhi nadhara rahmatin, melihat wajah daripada orang tua, orang tuanya mau emak mau bapak ya, dengan nadhara rahmah, dengan penglihatan yang sayang, penglihatan kasih. Lihat orang tua tuh, kenapa lu nyengir-nyengir? Enggak, emang ngeliat aja gak apa-apa. Ngelihat aja gitu ya. Illa kecuali kataballahu lahu biha hajjatan makbulah mabrurah. Amin. Amin. Kecuali Allah Subhanahu wa taala kataballahu lahu, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala hajjatan ya, segala hajatnya
gobul oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabrur dan mendapatkan keberuntungan. Masya Allah. Makanya kunci sukses cuma 2. Yang pertama atiullah wa atiur rasul. Yang kedua wabil walidaini. Ya. Yang pertama kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang kedua dengan orang tua kita berbuat baik. Tuh. Insya Allah ya. Jadi kalau seandainya hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari begini banget hidup ya, ngejelimet banget nih hidup. Tanya seberapa baikkah hubunganmu terhadap Allah, Rasulullah dan orang tua. Jangan saling tanya tunjuk lu. Ketahuan dah gua. Waktu safihahuma kulla yaumin. Ya, ketemu sama orang tua ngelengos be. Ya, ketemu orang tua kayak kucing sama anjing. Ya, ketemu sama orang tua kalau lagi mau apa? Mau minta surat-surat tanah. Hendaknya kita ketemu sama orang tua itu kapan waktu, di segala waktu. Kita cium tangan. Waktu safiyahuma kulla yaum. Setiap hari kita mau kemana? Ya, orang tua kita jauh. Ada yang di kampung. Ya. Hari sekali nggak telepon. Halo, Assalamualaikum. Gimana kabar, Mbak? Mbak. Ntar ente bakalan ngerasain anak ente jauh. Ente sedih. Aduh, Sintong gimana ya? Sama, begitu juga. Orang tua kita, gara-gara kita ada di Tangerang, orang tua kita juga mikirin kita. Makanya orang tua lebih cengeng ketimbang anak kecil. Baru dia, ya Allah, kenapa ya Allah? Ya, waktu syawirahuma fi kulli umur. Musyawarah, enak gak? Ente udah jadi kongkong nih, ya Pak De, Pak Ir, ya didatangin sama anak ya Pak, begini Pak. Aneh mau beli tanah 5 hektar. Kira-kira asiknya gimana, Pak? Itu kagak ada. Lu kalau begitu jangan ngomong sama gua. Itu mau urusan lo, DL katanya. Ya, jadi jangan waktu lagi ada maunya doang ngobrol. Ya, ini kagak. Ya, yang seharusnya kita lakukan haunan wa karhan, kita ngobrol sama orang tua. Orang tua itu gak mau yang namanya harta. Ya, gak mau yang namanya kemudian duit dijejelin gitu. Ya, duit mah dibagi, jangan dijejelin. Ya. Tapi perhatian kita sebagai anak, bagaimana caranya kita memperlakukan siapa? Orang tua kita. Tuh, waktu dakhilu surur alaihima. Tuh, menggembirakan, selalu kita menggembirakan orang tua kita. Ya, ada pepatah begini kalau kata orang Betawi. Nih, orang Betawi nih. Ya. Yang bilang sifat 20 kemudian batil, yang bilang kemudian sifat 20 itu sesat, berarti ente ngelawan seluruh orang Betawi nih hari. Aneh sebagai orang Betawi, aneh kagak redo. Ya. Kata orang Betawi begini nih. Ya. Kalau ente kagak bisa ngebahagiain orang tua, ya, jangan sampai kita bikin kesel orang tua. Jangan sampai kita bikin susah orang tua. Hatinya, Masya Allah.
Lu Tong dari kecil bikinnya susah mulu. Ya ampun ya hari lu susah mulu. Emang gua nggak mikirin apa? Makanya dikatakan ya, kalau kata orang Betawi begini, ya, biar kate kita sungsang sumbel di kampung orang, nanti pulang, ya, bergelimang harta di depan orang tua gitu. Orang tua mau apa? Nah, orang tua mau apa? Kita kasih. Ya. Besok pulang kampung, swab dulu. Aduh, susah. Bagaimana ini? Hampir 2 tahun kagak mau bisa pulang kampung. Habis pulang kampung susah. Besok juga mudik. Boleh mudik asal di swab. Aduh. Swabnya sehari lagi. Sekarang swab, nanti disuruh swab lagi. 200.000, 400.000 kali 5 orang. Jadi pulang kampung. Bilang sama istri, bilang sama anak-anak, Tong, Neng, gak usah pulang ya. Belum apa-apa buat swab aja udah 400.000 satu orang. Nah, ente punya anak berapa? Ente punya anak 3, di swab semuanya bini ente. Berarti berapa? 5 kali 4 Insya Allah, itu baru buat mendingan ente kasih buat orang tua ente. Mbak, Mak, cuman bisa ngirimin doang nih, berapa? 3 juta. Gede banget. Ini buat swab sebenarnya ini. Tuh ya. Wa taqdi hawa ijahuma. Kalau orang tua maunya apa sih sebenarnya? Enggak, orang tua mah enggak lagi apa namanya? Enggak lagi pengen sesuatu hal yang muluk-muluk. Ya. Ya kalau ada yang kemudian udah duda orang tua, nikahin. Ya. Nikahin cepet-cepet. Nah, belum dapat. Cariin. Ya. Kesian dia sendiri, ya. Kalau bisa nikah lagi sama janda kayak sama perawan nggak apa-apa. Ya. An-nikahu dawaun likulli da. Nikah itu orang sakit. Tahu obatnya apaan? Nikah. Ya. An-nikahu dawaun likulli da'in. Ya, nikah itu obat daripada segala penyakit. Ada seorang tua, ya begini ya. Nikah dia sama perawan, sehat lagi. Nggak percaya? Praktekin aja Pak deh. Bahaya ini. Ampernya udah gak nanjak. Wayad'uani laka bikulli khairin. Mereka ya senantiasa mendoakanmu ya dengan hal yang baik-baik. Fama a'dhama hadhihi ni'am. Nikmat mana lagi yang paling engkau tidak syukuri? Ya, kau punya orang tua yang baik, ya, yang selalu mendoakanmu, mendoakan keberhasilanmu, ya. Kemudian orang tua yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti juga kepada orang tua mereka. Nah, nikmat mana lagi? Ya, yang kemudian kita tidak harus syukuri ini. Ya. Wa ma aja zalah hadza tsawab. Ya. Balasan yang bagaimana lagi yang kau minta? Fahaqqan la ya'riful waladu mablagon ni'mati biwujudil walidayhi, ya, haqqan, sungguh tidak akan merasa nikmat, ya, seorang anak dengan adanya orang tua illa idza faqadahuma, kecuali nanti kalau udah meninggal. Wa hunaka, ya, yuhissu bil khasarah al azimah. Baru udah begini nih ngomong, ya Allah, dulu bapak gua ada, emak gua ada, gua kagak berbakti.
Ya Allah, dulu waktu lagi zamannya ada orang tua gue bandel dan sebagainya dan sebagainya. Wal huzni syadid ala firaqihima. Ya, baru dan ntar kita nyesel. Baru sekarang oh aku rasakan gak punya orang tua, rasanya kesepian, tiada tempat untuk menumpahkan rasa rindu yang amat menyakitkan. Waduh, Masya Allah. Kalau orang tua udah nggak ada. Makanya ayo sama-sama yang masih ada orang tua, ya, yang masih ada orang tua, aneh, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan orang tua pada sehat semuanya, ya. Ya, yang kemudian orang tuanya juga yang udah wafat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang terbaik di sisinya, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. alamin. Ini saja mungkin yang Anda sampaikan, ya, sedikit, tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi hal kebaikan buat kita. Ya. Kemudian yang neneknya lagi sakit, ya, Bang Jamal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan buat neneknya. Amin. Orang-orang tua kita diberikan sehat walafiat. Kemudian juga hari ini ada tokoh daripada Kota Tangerang, ya, Kiai Haji Khairus Shaleh, ya. Umurnya memang sudah cukup tua. Beliau kemarin baru dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Amin. Ya, beliau yang begitu arif dan bijak orangnya, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yaj'alullahu min ahlil khair. Amin ya rabbal alamin. Allah manfa'na ma 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selama hidup kami ya Allah, kami banyak melaksanakan durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ampuni segala dosa kami ya Allah terhadap orang tua kami ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan-kebaikan kepada kami sehingga kami bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah. Kepada ibu kita, kepada orang tua ya Allah, kepada bapak ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk berbakti kepada mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, berikan kebaikan kepada mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saja mungkin ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad.